Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Eh, Sebelumnya, yang terhormat kepada Bapak Taufik selaku mata kuliah akuntansi pengantar, dosen pembimbing prodi dari Ekonomi Pembangunan. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang analisis laporan keuangan PT Indosat yang akan dipresentasikan oleh Ahsan Firmansyah, kemudian Aziza Widiasti, saya sendiri, kemudian ada Dina Nuristia, dan ada Yuita Dwi. Baik, untuk slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh Dina Nuristia. Kepada Dina Nuristia, saya persilahkan. Baik, saya ingin menjelaskan bagian latar belakang. Salah satu alat yang digunakan untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan yaitu berwujud laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Di sini biasanya laporan keuangan itu menggunakan teknik analisis rasio. Pengertian dari teknik analisis rasio yaitu proses pengamatan indeks yang berhubungan dengan akuntansi pada laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas dengan tujuan untuk menilai kinerja keuangan suatu perusahaan. Dalam menganalisis laporan keuangan, diperlukan alat analisis keuangan. Salah satunya adalah dengan menggunakan rasio-rasio keuangan. Rasio keuangan tersebut meliputi rasio likuiditas, solvabilitas, rasio aktivitas, rasio profitabilitas, dan rasio pertumbuhan. Adapun rasio digunakan dalam menganalisis laporan keuangan PT Indosat yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas. Bab 2 Kajian Pustaka. Pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah ringkasan dari suatu proses pencatatan mengenai keadaan suatu perusahaan pada periode waktu tertentu. Tujuan laporan keuangan menurut Hans, memberikan informasi mengenai posisi keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar penggunaan laporan keuangan dalam membuat laporan keuangan juga merupakan wujud bertanggung jawab manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan dengan mereka dalam mengelola suatu entitas. Tujuan laporan keuangan menurut Hutauru, menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar penggunaan dalam mengambil keputusan ekonomi. Pengertian rasio keuangan. Rasio keuangan merupakan indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi dan diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka lainnya. Jenis-jenis rasio keuangan. Jenis rasio keuangan itu ada 4, yaitu rasio likuiditas, profitabilitas, rasio aktivitas, dan solvabilitas. Rasio likuiditas menurut Syafrida Hani yaitu kemampuan sebuah perusahaan dalam memenuhi semua kewajiban keuangan yang dapat segera dicairkan atau yang telah jatuh tempo. Rasio profitabilitas menurut Moljadi yaitu
Rasio yang berusaha mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba baik dengan menggunakan seluruh aktiva yang ada maupun dengan menggunakan model sendiri. Rasio aktivitas menurut Kazmir. Rasio yang digunakan untuk mengukur aktivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Rasio solvabilitas menurut Kazmir. Rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Dina. Selanjutnya untuk mempresentasikan tentang struktur organisasi dan rasio likuiditas PT Indosat Tbk akan dilanjutkan oleh Aksan Firmansyah. Kepada Aksan, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi dari PT Indosat. Yang pertama ada direktur utama. Direktur utama ini merupakan jabatan tertinggi pada suatu perusahaan. Salah satu tugasnya yaitu menyusun strategi untuk meningkatkan bisnis lebih maju. Dan di bawah direktur utama ada wakil direktur utama yang memiliki tugas untuk melaksanakan sebagian tugas pokok direktur utama dan juga bertanggung jawab kepada direktur utama. Lalu di bawah wakil direktur utama yaitu ada direktur Jabodetabek dan corporate sales. Ini bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengawasan fungsi-fungsi penjualan utama yang di daerah Jabodetabek. Lalu ada direktur regional, salah satu tugasnya yaitu bertanggung jawab atas pencapaian sales target di regional. Lalu ada direktur marketing. Direktur marketing ini memiliki tanggung jawab atas pengembangan strategi pemasaran. Lalu ada direktur information technology. Direktur informasi teknologi ini menguasai semua fungsi informasi di perusahaan PT Indosat dan bertanggung jawab atas tim manajemen informasi teknologi dan mengelola operasi teknologi perusahaan serta penerapan sistem dan kebijakan informasi teknologi baru. Lalu ada direktur network. Direktur network ini mengintegrasikan penyelenggaraan pengelolaan infrastruktur dan jasa yang dikelola dalam satu manajemen secara fokus dan terintegrasi. Lalu ada direktur finance yang mengawasi semua keuangan bisnis. Lalu ada direktur corporate service yang memiliki tugas mengawasi perlengkapan dan peralatan yang ada atau dimiliki suatu perusahaan di PT Indosat. Oke, next. Rasio likuiditas PT Indosat terbuka. Rasio likuiditas ini menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat tagih. Oke, next. Selanjutnya ada current ratio. Current ratio dari hasil perhitungan PT Indosat yang didapatkan pada tahun 2018 adalah 37,57% dan untuk current rasionya adalah dan untuk current ratio 2019 adalah 56,23%. Dari 2018 ke 2019 ini
current ratio PT Indosat mengalami kenaikan. Namun untuk rata-rata 2 tahun terakhir tersebut hanya mencapai 46,9%. Rata-rata tersebut belum atau masih di bawah standar yang ditetapkan, yaitu 100%, sehingga mengindikasikan bahwa kemampuan perusahaan tersebut dalam melunasi hutang lancar masih belum maksimal. Oke, next. Untuk quick ratio PT Indosat terbuka pada tahun 2018 adalah 37,35%. Dan untuk quick ratio pada tahun 2009 adalah 56,10%. Yang menandakan perusahaan tersebut mengalami peningkatan dalam quick ratio-nya. Namun untuk rata-rata masih di bawah standar atau belum mencukupi standar yang ditetapkan. Karena rata-rata quick ratio perusahaan tersebut hanya sebesar 46,7025%, sedangkan standar yang ditetapkan yaitu 200%, yang menyebabkan kemampuan perusahaan dalam membayar hutang kurang baik. Baik, sekian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Ahsan. Kemudian untuk selanjutnya, rasio manajemen aset yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Rasio manajemen aset atau Asset Management System adalah sebuah contoh aplikasi manajemen aset yang digunakan untuk perusahaan dalam mengelola siklus manajemen. Manajemen aset ini digunakan untuk memprediksi arah dari perkembangan perusahaan. Selanjutnya, di rasio manajemen aset ini ada Inventory Turnover Rate Ratio atau ITO. Mohon maaf itu typo. Jadi ITO ini didapatkan dari rumus penjualan dibagi persediaan, kemudian dikali 1 kali. TO pada tahun 2018 adalah 20 dibagi dengan 47,889 dikali 1 kali. Dan menghasilkan 483,19 kali. Kemudian yang 2019 mencapai 888,17 kali. Di mana ITO ini mencapai rata-rata 685,18 kali. Slide selanjutnya ada Fixed Asset Turnover Ratio atau FATO yang didapatkan melalui membagi penjualan dengan aset tetap kemudian dikali 1 kali. FATO pada tahun 2018 mencapai 0,627 kali, sedangkan FATO pada tahun 2019 mencapai 0,610 kali, di mana rata-ratanya adalah 0,6175 kali. Selanjutnya, total asset turnover atau TATO itu pada tahun 2018 mencapai 0,435 kali. Kemudian yang 2019 mencapai 0,415 kali. Nah, rata-ratanya untuk yang TATO ini adalah 0,425 kali. Disimpulkan bahwa rasio manajemen aset yang pertama adalah Inventory Turnover Ratio atau ITO tadi. Di mana yang digunakan untuk mengetahui seberapa efektif perusahaan menggunakan asetnya. Semakin tinggi hasil perhitungannya, maka mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan pabrik dan peralatannya. Maka semakin tinggi hasilnya berdampak pada semakin bagus perusahaan dalam memanfaatkan pabrik dan peralatan. Selanjutnya ada total
asset turnover ratio yang digunakan untuk mengukur perputaran seluruh aset perusahaan. Dan dengan demikian perusahaan sebaiknya meningkatkan penjualan dan menghapuskan beberapa aset atau gabungan dari langkah-langkah yang harus diambil. Terima kasih. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Yulita. Yulita, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang rasio manajemen utang, yaitu proporsi hutang perusahaan terhadap total aset yang dimilikinya. Next. Yang pertama ada rasio yang dihitung dengan total hutang dibagi total aktiva. Pada tahun 2018, deprasio sebesar 77,16%, dan pada tahun 2019 sebesar 78,17%. Deprasio ini kan mengukur persentase dana yang diberikan oleh kreditor, maka semakin rendah nilainya, berarti semakin tinggi utang yang akan dibayar. Dalam perhitungan tersebut, pada tahun 2018 lebih baik pada tahun 2019. Next. Yang kedua adalah time interest earned atau TIE yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar atau menutupi beban bunga dengan cara laba sebelum pajak dan bunga dibagi dengan beban bunga dikali 1 kali, sehingga menghasilkan pada tahun 2018 4.988 kali, dan pada tahun 2019 yaitu 2.659 kali. Artinya, pada tahun 2018 pendapatan perusahaan sebesar 4.988 kali lebih banyak atau lebih besar daripada beban bunga tahunnya, dan pada tahun 2019, 2.659 kali pendapatannya lebih banyak daripada beban bunga tambahannya. Maka, kami menyimpulkan bahwa TIE lebih baik pada tahun 2018 daripada tahun 2019. Next. Rasio profitabilitas yaitu sekelompok rasio yang menunjukkan kombinasi dari pengaruh likuiditas, manajemen aset, dan utang pada hasil operasi. Next. Yang pertama adalah profit margin on sale, yang mengukur laba bersih per dolar penjualan, yang dihitung dengan membagi laba bersih dengan penjualan dikali 100%, maka pada tahun 2018 sebesar 9,010%, dan pada tahun 2019 sebesar 6,24%, yang berarti bahwa pada tahun 2018 lebih efisien daripada tahun 2019. Next. Yang ketiga ada return on investment atau return on total asset yang dihitung dengan laba bersih setelah pajak dibagi total aktiva dikali 100%. Pada tahun 2018 sebesar 3,92% dan pada tahun 2019 sebesar 2,57%. Artinya, tingkat pengembalian aset lebih baik pada tahun 2018 daripada tahun 2019. Namun, tingkat pengembalian aset yang rendah belum tentu itu buruk, karena tingkat pengembalian aset yang rendah dapat dikarenakan disengajanya keputusan atau menggunakan utang dalam jumlah yang besar. Next. Yaitu basic earning power, atau dapat juga disebut rasio kemampuan dasar untuk menghasilkan laba dengan cara
Laba sebelum pajak dan bunga dibagi total aset dikali 100% yang menghasilkan pada tahun 2018 5,01% dan pada tahun 2019 sebesar 2,52%. Artinya rasio pada tahun 2019 kurang baik karena rasio perputaran yang rendah dan margin laba atas penjualan yang buruk. Maka perusahaan tidak dapat melakukan pengembalian atas aset yang baik. Next. Terakhir adalah return on equity atau ROE, yaitu pengembalian atas ekuitas biasa, mengukur tingkat pengembalian atas investasi pemegang saham biasa dengan dihitung laba bersih setelah pajak dibagi total modal sendiri dikali 100%, maka pada tahun 2018 sebesar 17,18% dan 2019 sebesar 11,89%. Dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa ROE perusahaan Indosat pada tahun 2018 maupun 2019 masih jauh di bawah standar, yaitu 100%, maka perusahaan dapat dikatakan tidak cukup mampu untuk mengelola modalnya sehingga tidak bisa efektif dan efisien dalam mengelola pendapatan. Sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Yurita untuk sesi terakhir, yaitu adalah sesi tanya jawab. Baik, terima kasih. Saya Brian Bima Arya mewakili kelompok 3. Ingin bertanya, apa alasan kelompok 4 memilih metode analisis rasio, serta sebutkan keunggulan dibandingkan metode analisis lainnya. Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 3 yang diwakilkan oleh Brian Notodarnawi. Kemudian untuk menjawab, dipersilakan kepada kelompok 4 untuk menjawab. Oke, saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan kelompok 3. Mengapa kami memilih metode analisis rasio? Karena dengan metode analisis rasio atau komparatif, menggunakan angka-angka yang sudah tertera di laporan keuangan pada tahun sebelumnya dan tahun yang akan dipilih, sehingga memudahkan kami dalam mencari laporan keuangan. Mungkin teman-teman dari kelompok 4 akan ada yang akan menambahkan. Baik, saya Aksan Firmansyah. Saya di sini akan menambahkan jawaban dari Yulita. Jadi kelebihan metode analisis rasio ini adalah yang pertama lebih mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan. Yang kedua, laporan ini lebih sederhana dari laporan keuangan. Yang ketiga, dapat mengetahui kedudukan perusahaan. Yang keempat, dapat dijadikan landasan pengambilan keputusan. Yang kelima, lebih mudah untuk dijadikan pembanding antara perusahaan dan pesaing. Dan yang keenam, lebih mudah untuk mengetahui tren dan memprediksi masa depan.
Mungkin kelebihannya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Yurita dan Saudara Aksan telah menjawab dari pertanyaan dari kelompok 3. Dari kelompok 3, adakah sanggahan atau yang masih ingin ditanyakan atau kurang jelas? Tidak, terima kasih, sudah jelas. Terima kasih kepada partisipasinya atas presentasi yang sudah dilakukan hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.